selamat datang kembali di Kicau Channel sahabat. Masih di serial kisah Abu Nawas, di episode ini kita akan menyambung cerita dari episode sebelumnya. Tetapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ayo kita mulai! Abu Nawas masih mendekam dalam kesendirian di dalam dinginnya penjara, namun kecerdikannya tetap terjaga. Meski terkurung, ia masih mampu melaksanakan kiprahnya dengan menggunakan orang lain sebagai perantara. Sementara itu, di dalam istana, Raja duduk dalam pikirannya yang meneruang jauh. Setelah sejenak berpikir, beliau dengan cepat memerintahkan sipir penjara untuk mengizinkan Abu Nawas bebas. Keputusan tersebut bukanlah tanpa pertimbangan, karena Raja sadar akan risiko yang lebih besar jika terus membiarkan Abu Nawas berada di penjara. Kecerdasan Abu Nawas sungguh tidak terduga. Bahkan dalam jeruji besi sekalipun, ia masih mampu mengganggu ketenangan. Ketetapan Raja untuk membebaskan Abu Nawas terbukti tepat. Pasalnya, jika Abu Nawas terus dibuat tersinggung, maka dampaknya dapat menjadi semakin merugikan. Kini, Abu Nawas dapat merasakan kembali aroma kebebasan di udara luar. Sambutan hangat dari sang istri menemani kedatangan suaminya yang selama ini amat dirindukan. Kesenangan Abu Nawas pun bertambah ketika melihat hasil jerih payahnya di kebun kentang yang sebentar lagi siap untuk dipanen. Meski merasa senang, Abu Nawas tidak bisa menolak perasaan gelisah yang menyelimuti hatinya. Bagaimana tidak, Raja telah melepaskannya tanpa menggunakan tipu daya seperti sebelumnya. Namun, Abu Nawas juga menyadari bahwa kebebasannya bisa jadi hanya sementara, dan Raja mungkin sedang merencanakan sesuatu. Maka, dengan bijaksana, Abu Nawas mulai menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Dengan membuka praktek meramal nasib, Abu Nawas mulai dikenal di kalangan orang-orang terkenal. Kini, reputasinya tidak hanya sebagai orang yang hardal daya menciptakan gelak tawa, tetapi juga sebagai ahli ramal yang hebat. Namun, ketika kabar tentang kemampuan ramal Abu Nawas mencapai telinga Raja Harun al-Rashid, rasa khawatir pun muncul dalam benaknya. Raja mulai curiga bahwa Abu Nawas mungkin akan menjadi ancaman bagi kestabilan kerajaan. Tanpa ragu, Abu Nawas pun ditangkap kembali. Abu Nawas dari awal yakin bahwa Raja kali ini mungkin akan mengakhiri riwayatnya. Namun, ia tidak gentar. Mungkin ia telah menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Setelah beberapa hari di penjara, Abu Nawas akhirnya dibawa ke tempat eksekusi. Algojo dengan pedangnya yang tajam sudah menunggu. Namun Abu Nawas mendekati tempat pelaksanaan hukuman dengan tenang. Raja tak bisa menahan kagumnya terhadap ketegaran Abu Nawas. Meski di hatinya ia tetap bertanya-tanya mengapa Abu Nawas begitu mantap menghadapi akhir hidupnya. Ketika pedang Algojo siap untuk menyerang, Abu Nawas malah tertawa. Ini membuat Raja memutuskan untuk menunda eksekusi. "Hai Abu Nawas, tidakkah engkau merasa takut menghadapi kematian oleh pedang Algojo?" tanya Raja, terkejut. "Tentu saja aku merasa takut, Tuanku yang mulia, tapi juga merasa lega," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Bagaimana bisa engkau merasa lega?" tanya Raja, heran. "Karena, Tuanku yang mulia, tepat 3 hari setelah aku mati, maka Tuanku juga akan mengikuti aku ke alam lain. Aku tidak bersalah sedikit pun," kata Abu Nawas dengan tenang. Ucapan Abu Nawas membuat Raja gemetar. Dan tanpa ragu, hukuman pancung pun dibatalkan. Abu Nawas kembali dijebloskan ke dalam penjara, namun kali ini dengan perlakuan istimewa dari Raja. Meski disuguhi hidangan enak, Abu Nawas tetap merasa bahwa penjaranya tidak lagi terasa seperti tempat tinggalnya. Ia memberi peringatan hampir sebagai ancaman kepada penjaga penjara bahwa jika terus di penjara, ia bisa jatuh sakit atau bahkan meninggal.
Akhirnya, raja terpaksa membebaskan Abu Nawas setelah mendengar keluhan dari penjaga penjara. Oke sahabat, sekian dulu episode kali ini. Nantikan episode berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi.